Ada Lailatul Qadar malam keutamaan. Tuh. Ada Lailatul Qadar maknanya malam keputusan. Ada Lailatul Qadar artinya malam kesempitan. Loh kok sempit? Karena dunia ini isinya malaikat-malaikat Allah. Allah turunkan malaikat yang luar biasa, yang jumlahnya tidak terhitung, triliunan jumlah malaikat. Subhanallah, di sekitar daerah Palmera ini penuh dengan malaikat-malaikat Allah, termasuk malaikat Jibril. Kata malaikat, "Allah takhafu wa la tahzanu." Jangan takut, jangan sedih, jangan bingung, jangan bimbang. Karena kalian inilah akan mendapatkan janji dari Allah. Kalian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu, so'imin wa so'imah, supaya kita tidak tergoda oleh setan. Sebagaimana topik kajian hari ini kami ungkap di dalam satu kitab berjudul Nasoihul Ibad, karya seorang ulama besar bernama Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani. Apa kata beliau? Al-husunu lil mu'minina minasyaiton salasun. 3 benteng, 3 kekuatan, 3 pagar bagi orang-orang mukmin dan mukminah, muslimin dan muslimah, supaya kita tidak tergoda oleh setan yang bisa menghancurkan nilai ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Supaya acuan berpikir kita ini jangan sampai ke Ramadan, jangan sampai ke semalam, apalagi asrul awakhir min Ramadan. Jangan sampai kita diberikan ingatan oleh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani harus punya benteng, punya pagar. Bentengnya pagarnya itu yang pertama ada al-masjid hisnun. Masjid itu sebagai benteng. Bapak kalau masuk masjid At-Taqwa, perasaan Bapak gimana? Panas atau adem? Adem. Kenapa adem? Kipas. Kata satu makalah, al-mu'min fil masjid kasamaki bil. Orang mukmin di dalam masjid laksana ikan di dalam air. Kalau ikan udah di dalam air pengen keluar apa? Kalau ikan udah di dalam air pengen keluar enggak? Kenapa? Tempatnya sama. Kita ingin mendapatkan program yang begitu indah di Ramadan ini, di 10 awakhir ini jangan jauhi masjid, Pak. Jangan sampai kosong masjid. Ini Bapak pulang kampung nggak? Ya. Oh. Doain dah yang pulang kampung naik mobil bisnya bannya pecah gitu ya, Pak. Pak, subhanallah, masjid, Pak. Tidak ada satu tempat yang memberikan, makanya Nabi fokusnya 10 akhir itu mau pemikirannya tentang kemana masjid dan masjid. Itikaf. Karena memang bonus nih 83 tahun THR. Subhanallah. Kira-kira ada kan yang kerja di Gramedia yang umur 83 tahun? Ada nggak? Ada nggak, Pak? Tidak ada. Pensiunnya. Ada. Pensiunnya umur berapa? 60. Ini dikasih bonus 83. Kalau ayah bunda kita barangkali generasi yang lalu ada yang 90 tahun, 100 tahun, 110 tahun masih ada. Dan generasi kita ini angkatan kita baina sittin wa sab'in, antara 60 tahun dan 70 tahun. Artinya apa? Kita semuanya bakal pulang menghadap Allah. Lihat nanti H4, H3 di mana terminal orang memudik lebaran. Sibuk luar biasa. Tangan kanan pegang, tangan kanan megang, tangan kiri nengteng, belakang gendong, atas junjung, ya. Itu gambaran orang memudik lebaran. Artinya apa? Kita kalau mau pulang kampung kagak ada bekalnya, kagak enak, intinya sama. Kita akan pulang menghadap Allah. Kayaknya rugi bener, Pak. Ketika Ramadan Allah memfasilitasi luar biasa hebatnya, kita tidak manfaatkan momentum Ramadan ini, sementara kita akan pulang menghadap Allah. Kita tidak mendapatkan bonus THR dari apa-apa. Alangkah ruginya kita nanti di saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang datang bakal pulang menghadap Allah kan? Yang nyender, yang kata nyender, matinya duluan siapa?
Pak, orang kaya sama orang miskin dua mana? Miskin. Miskin. Berarti yang ngomong orang kaya. Ya. Wa ma tadri nafsu madza taksibu muda. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi di hari esok. Dan tidak ada manusia yang tahu di bumi mana kita meninggal dunia. Kita tidak dijamin oleh Allah apakah bisa ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Kalau Ramadan di depan mata kita tidak manfaatkan, kita tinggalkan masjid, rugi. Padahal hakikatnya di masjid-masjid, entah di rumah kita, di tetangga kita, di kampung kita, itulah dalam rangka membentengi supaya kualitas nilai puasa kita menjurus kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah kajian zuhur Masjid Jami'at Taqwa yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kata Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani, bentengnya berbentuk apa? Zikrullah, zikir kepada Allah. Itu merupakan benteng bagi diri kita. Saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu melangkahkan kaki menuju kantor Gramedia Kompas ini, melangkahkan dengan membaca kalimat Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Ya Rabb, di hari yang ke-23 ini ya Allah, saya dari rumah masing-masing menuju kantor. Setelah ada kumandang zuhur, saya pergi ke Masjid At-Taqwa. Saya sholat zuhur berjamaah ya Allah. Saya duduk di masjid sambil itikaf mendengarkan kajian zuhur ya Allah. Semuanya itu kita bisa laksanakan karena memang kekuatan daya upaya dari Allah. Dan pun kita yakin dan percaya, hari ini di tanggal 23 Ramadan kita diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari perbuatan dosa dan noda dan maksiat karena juga pertolongan dari Allah. Kan tadi Bapak bacakan ketika keluar rumah Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang ketiga, ini kajiannya sampai jam berapa Pak Tri? Jam 1. Yang ketiga Bapak Ibu, yang menjadi benteng ini yang kita lakukan sehari-hari, qiraatul Quran, hisnun, membaca Al-Quran itu sebagai benteng Bapak Ibu. Tidak ada sahabat yang paling dekat dengan kita di bulan Ramadan ini kecuali Al-Quranul Karim. Bulan diturunkannya Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari, 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 77.643 kata. Ini yang menjadi mukjizat terbesar yang selalu dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan adzikir, yakni Al-Quran. Ada lagi namanya Al-Furqan, ada lagi At-Tanzil, ada lagi Al-Huda, Al-Kitab, nama-nama Al-Quran begitu banyak. Kami yang menurunkannya dan kami juga yang menjaganya. Rugi man kalau sampai di saat tanggal 23 Ramadan kita tidak membaca Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi. Saya yakin dah kalau udah tanggal 23 Bapak Ibu udah 5 kali pulang-balik Quran. Benar. Pulang-balik Quran. Ya. Nah. Pulang-balik ya. Luqmanul Hakim pernah senang mana? Luqmanul Hakim seorang subhanallah, satu figur guru yang soleh. Karena kesolehannya Allah cantumkan namanya di dalam Al-Quran. Namanya surat Luqman. Tuh, hebatnya seorang Luqmanul Hakim. Dia bilang, ya bunayya, wahai anakku, ketahuilah kau wahai anakku, di dalam postur tubuh manusia ini dibagi 3 bagian. Sepertiga buat Allah, sepertiga bagian buat dirinya sendiri, sepertiga bagian lagi buat cacing dan belatung. Anaknya bertanya, wahai ayah, kalau yang sepertiga milik Allah itu apa ya ayah?
Luqmanul Hakim menjawab, sepertiga buat Allah itu adalah ruh. Ruh ini adalah milik Allah. Ini yang datang ada ruhnya kan? Ada. Di mana tuh ruhnya? Gak ketemu, kita cari ya. Padahal kita kan orang hidup ya. Ketika ditanya di mana letak ruhnya, jangankan Bapak Ibu, Nabi pernah ditanya, wa yas'alunaka 'anil ruh. Engkau ditanya ya Rasulullah tentang masalah ruh. Jawab, qul ruh min amri rabbi. Katakanlah, urusan ruh itu adalah urusan Allah. Kapan Allah mau, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tua, yang muda, yang kecil, ya, yang kaya, yang miskin, yang ompong, yang bertompong, ya, yang hitam, yang putih, yang mancung, yang pesek, semuanya kullu nafsin za'iqatul. Yang kedua, sepertiga bagian lagi buat dirinya sendiri. Apa itu amal? Amal soleh. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila sabina. Siapa yang masuk kubur kagak ada amal solehnya, padahal lembaran Ramadan Allah berikan buat kita. Cari amal sebanyak-banyaknya. Karena gaji di Ramadan ini berbeda dengan gaji di bulan-bulan yang lain. Ya Allah, kita bisa bayangkan yang wajib ditambah pahalanya terus tanpa terhitung. Yang sunnah akan menjadi pahala wajib. Tuh. Jangan sepelekan Bapak Ibu sholat tarawih sekalipun hukumnya sunnahnya, tapi pahalanya bagaikan pahala wajib. Ulama sepakat orang yang puasa Ramadan tidak sholat tarawih bagaikan pakai baju tapi gak pakai celana. Enak gak Pak? Cakep gak Pak? Bapak pakai jas tapi gak pakai celana, cakep gak? Subhanallah. Amal soleh. Kalau kita gak punya amal soleh baru nanti nyesal. Memang pahala kelihatan gak? Hari ini Bapak duduk di majelis Ramadan habis sholat zuhur, kira-kira menurut Bapak pahalanya banyak atau dikit? Kelihatan gak? Tapi nanti Allah perlihatkan. Apa kata Allah? Man amila salihan min dzakari wa unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dengan catatan dia beriman kepada Allah, kami akan hidupkan lagi dia dengan kehidupan yang sentosa, kehidupan yang permai, kehidupan yang makmur. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan bayar tunai. Nih hadiahnya. Nih duduknya kamu di bulan Ramadan, ngajinya nih, kajian sukunya nih, gaji puasanya nih, gaji sholat tarawihnya nih, baru kita perlihatkan. Ketika udah dilihat baru nyesel. Penyesalan manusia nanti di yaumil kiamat ketika berada di lubang lahan. Dua, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas shalihin wa la yu'akhirullah idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Ini orang udah meninggal baru nyesel di dalam kubur. Dia bilang, wa anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkanlah apa yang kita miliki sebelum datang kepada jiwa seseorang yang namanya kematian. Ketika kematian itu tiba, mau tiba, dia bilang, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan sekarang dicabut nyaru ya Allah. Saya nyesel ya Allah. Jangankan 1 menit ya Allah, 1 detik ya Allah kamu undur. Kami berikan kesempatan buat saya ya Allah. Saya akan ibadah di dunia ini ya Allah. Tapi kata Allah gak bisa. Ada kesempatan lagi gak Pak? Min waraqi barzakh. Di belakangmu ada tempat yang namanya alam barzakh. Inilah penyesalan yang tidak bermakna apa-apa di balik hikmah yang luar biasa, figur kekuatan yang diberikan oleh Allah di Ramadan. Dan yang terakhir kata Luqmanul Hakim, sepertiga bagian milik cacing dan belatung. Tubuh kita akan dimakan oleh belatung. Ya Pak, apalagi yang badannya gemuk. Ada yang badannya gemuk.
Bapak dengar kisah kiai kita, Kiai Haji Maimun Zubair? Nah, dengar meninggalnya di mana? Di Mekah. Biasanya di sana kuburan kalau beberapa tahun sudah silam akan digali. Ketika digali kuburannya Kiai Haji Maimun Zubair, jangankan tubuhnya, kain kafannya aja masih utuh. Subhanallah. Bukan hanya Kiai Maimun Zubair, orang-orang tua kita dulu ketika meninggal udah puluhan tahun, 80 tahun, ketika kuburannya mau ditumpuk dengan jenazah berikutnya, penggali kubur ketika gali, ya Rob, Ustaz, lihat ini jenazahnya masih ada. Bagaikan tertidur nyenyak di atas spring bed yang empuk. Jangankan tubuhnya, kain kafannya masih ada. Apa amalannya? Fa'aksiru bi qiraatil Qur'an. Karena hidupnya di dunia ini sering mengalunkan bacaan-bacaan Al-Quran. Ya Allah, kita usahakan mudah-mudahan Ramadan hari ini, tahun ini khatam, ya. Amin. Ada yang udah khatam? Ya. Kalau orang tua kita dulu bilang, nah, kamu sehari 3 juz ya? Orang tua kita sehari 3 juz ya, berarti 10 hari khatam. 20 hari 2 kali khatam, sebulan 3 kali khatam. Bagaimana konteks Imam Syafi'i? Dia mempraktikkan gaya tidurnya Rasulullah. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Nabi Muhammad tidur, matanya merem, hatinya melek. Dipraktikkan ilmu ini dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidurnya saja, sekalipun matanya merem, hatinya melek, bisa khatamin Quran 40 kali khatam. Ya Allah. Tidur 40 kali khatam. Kita melek kagak khatam-khatam. Ya, ini permasalahan. Oh, apakah itu untuk itu? Ya, nggak ada lagi bulan yang bisa memberikan daya tarik untuk tilawatil Quran kecuali Ramadan. Tuh, sampai Nabi menyatakan masalul mu'min alladzi yaqra'una al-Qur'an kama salil utruja. Perumpamaan orang mukmin kalau baca Al-Qur'an bagaikan buah jeruk. Utrujah, buah jeruk. Orang mukmin baca Quran bagaikan buah jeruk. Buah jeruk kalau kita cium baunya harum, baunya seger. Kalau kita makan rasanya manis. Ada yang protes, Ustaz, kan ada jeruk yang asam. Itu jeruk yang murah. Itu jeruk yang mahal. Yang kita lihat begitu menarik, cium begitu, subhanallah. Apa maknanya? Orang mukmin baca Quran bagaikan buah jeruk, bukan hanya sekedar di lidah, masuk ke tenggorokan, membuahkan nilai-nilai iman kepada Allah. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang mukmin ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ketika dia bacakan ayat-ayat Allah bertambah nilai imannya. Itulah hebatnya mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa masalul mu'min alladzi la yaqra'una al-Qur'an kama salitam. Orang mukmin gak baca Quran, tapi tetangganya baca, didengerin. Pak Triyono baca Quran, didengerin, ya. Sahabat kita baca Quran, didengerin. Bagaikan buah kurma, katanya. Kita sih nggak baca, ada orang baca Quran, kita dengerin. Bagaikan buah kurma. Buah kurma kalau kita cium ada baunya nggak? Ada baunya nggak? Nggak ada baunya. Tapi kalau kita makan rasanya manis. Yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak bisa kajian yang begitu menarik ini yang diungkap oleh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani. Silakan dibuka kitab Nasoihul Iman. Inilah pagar buat kita, benteng buat kita selaku orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelak kita berharap insya Allah moga-moga Ramadan hari ini, tahun ini, Ramadan yang tersukses buat diri kita. Mudah-mudahan yang hadir sehat walafiat, panjang umur, barokah ya Rabb. Kita memohon rahmat ampunan itu binatang, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditakdirkan Allah
tahun ini mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Doakan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan akhir kehidupan kita menjadi orang yang husnul khotimah. La haziniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hdina min indik wa hafiz alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa anzil alaina min barakatik wa anzil ya Rabbana jama'an dalam masjid jami'at taqwa min barakatik wa albisna libasal afiq wa afiyatik bidini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur ya Allah di tanggal 23 Ramadan kami duduk bersikup di ruang masjid Jami'at Taqwa ini ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah. Di Ramadan yang begitu indah ini ya Allah, kami berharap kami mendapatkan rahmat ampunan Ibku minan nar, satu THR, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya Allah. Takdirkan kami semua untuk mendapatkan itu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bulan yang suci ini ya Allah, kami banyak khilaf, banyak salah, banyak berbuat dosa ya Allah. Tapi kami yakin juga ya Allah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bila mana hari ini orang tua kami sakit berbaring di atas tempat tidurnya ya Allah, sembuhkan sakitnya ya Allah, ringankan deritanya ya Allah, bahagiakan hidup keduanya ya Allah. Tapi bila mana orang tua kami telah wafat ya Allah, kami jarang mendoakan keduanya ya Allah. Jadikanlah kubur keduanya raudhah min riyadil jannah. Ya Rabbana, kesibukan kami bekerja di kantor ini ya Allah. Terkadang kami tidak hiraukan anak kami salat atau tidak, tilawatil Quran atau tidak ya Allah. Sentuh batinnya ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya Allah. Rubah hati anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah, agar mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, cucu-cucu yang birrul walidain. Kumpulkan semuanya ya Allah melalui risalah saum Ramadan ke dalam surga-Mu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.